Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bitahiyyatil Islam wa hiya tahiyyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wa azka salawatillahi wa taslimatihi ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya, sebelum lanjut saya minta tolong di Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pertama-tama tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyaknya nikmat yang Allah berikan adalah nikmat hati kita masih digerakkan untuk menuntut ilmu. Kita diberikan kemauan dan juga diberikan kemampuan untuk datang menuntut ilmu. Karena kenapa jemaah sekalian? Di luar sana ada orang yang memiliki kemauan untuk datang bermajelis ilmu, tapi apa? Tidak ada kemampuannya. Entah karena disibukkan dengan dunia, entah karena sementara safar, atau mungkin sedang sakit dan lain sebagainya. Dan yang paling parah jemaah sekalian, ada orang dia punya kemampuan, dia punya kesempatan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan dia kemauan. Ya, dan ini yang parah jemaah sekalian. Dia punya kesempatan, dia punya kemampuan, tapi dia tidak datang untuk menuntut ilmu. Makanya jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Kita adalah orang pilihannya Allah, diberikan apa? Kemampuan untuk datang menuntut ilmu dan diberikan kemampuan. Karena kenapa? Ya, dua nikmat ini ya sangat besar jemaah sekalian. Ya, diberikan kemampuan dan juga kemampuan untuk datang bermajelis ilmu. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus di dunia ini untuk menyempurnakan amalan, menyempurnakan akidah dan juga untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebelum kita masuk jemaah sekalian, kita roja dulu sedikit. Kita sudah bahas kemarin apa? Bahwasannya dalil umumnya yang menyatakan bahwasannya dahsyatnya sihir tersebut, ya, bahwasannya kata Allah Subhanahu wa taala, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Kita kemarin sudah bahas bahwasannya apa? Ya, mereka itu mengikuti apa saja yang dibacakan oleh syaitan pada kerajaannya Nabi Sulaiman. Ya, dan di sini membantah jamaah sekalian bahwasannya Nabi Sulaiman itu tidak kufur. Karena banyak orang yang mengira bahwasannya Nabi Sulaiman itu punya sihir. Nabi Sulaiman itu belajar sihir. Karena kenapa? Dia bisa memerintah jin. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam itu bisa memerintah jin. Dan banyak orang yang berspekulasi bahwasannya Nabi Sulaiman saja boleh belajar sihir. Buktinya apa? Ya, buktinya dia bisa perintah jin. Padahal apa jemaah sekalian? Nabi Sulaiman alaihissalam itu bisa memerintah jin karena apa? Karena mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dia mukjizat untuk bisa memerintah ya manusia, bisa memerintah hewan-hewan dan bisa memerintah jin. Dan Allah membantah bahwasanya Nabi Sulaiman itu tidak kufur. Walakinna syayatin kafaru. Tapi yang kufur itu adalah siapa? Syaitan-syaitan. Kenapa kufur? Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Karena mereka apa? Mengajarkan manusia apa? Sihir. Ya. Ya, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Yang diturunkan kepada dua malaikat ya di negeri Babilonia yang bernama siapa? Harut dan Marut. Kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Kedua malaikat ini jemaah sekalian, ketika mau mengajarkan sihir, dia mengatakan apa?
innama nahnu fitnah. Ya, sesungguhnya kami ini fitnah, kami ini cobaan. Ya, fala takfur, maka kalian jangan kufur. Seolah-olah mengatakan apa? Jangan pelajari sihir dari kami. Karena ketika kamu mempelajari sihir, apa yang terjadi? Kufur. Ya, keluar dari agama Islam, sekalian. Ya. Kemudian apa? Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah, dan tidaklah sihir itu bisa berdampak kepada manusia kecuali apa? Illa biiznillah, kecuali dengan izinnya Allah. Jadi kalau misalnya ada sihir yang jadi, ada sihir yang sampai kepada manusia, itu bukan karena dukunnya jago, itu bukan karena dukunnya yang ilmunya tinggi, tapi apa? Karena Allah sudah mengizinkan, Allah sudah menetapkan bahwasannya si fulan atau fulana di hari ini diuji dengan apa? Dengan terkena sihir. Jadi bukan karena dukunnya yang jago, tapi karena apa? Karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya sihir, jemaah sekalian, itu tidak akan pernah menyakiti seorang kecuali dengan izinnya Allah. Jadi karena sihir itu bisa terkena kepada manusia karena izinnya Allah, berarti di saat yang bersamaan sihir itu juga bisa disembuhkan dengan izinnya Allah. Karena kenapa? Karena Allah yang izinkan sihir itu, kemudian Allah juga yang bisa mencegah sihir tersebut dan bisa menyembuhkan sihir tersebut. Kemudian yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari sihir itu adalah sesuatu yang apa? Yadurruhum wa la yanfa'uhum. Sebenarnya sihir itu, jemaah sekalian, memberikan mudarat kepada siapa? Kepada orang yang mempelajarinya, kepada orang yang mempraktekkannya, ya, kemudian orang yang minta orderan sihir tersebut. Ya, memberikan mudarat kepada mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Jadi jangan mengira ketika ada orang belajar sihir maka bermanfaat pada dirinya. Ada orang belajar baca-baca kebal, ada mungkin baca-baca supaya apa? Ditakuti sama orang, tidak nabekai apa? Parang. Jangan kira, jemaah sekalian, ketika mempelajari tersebut akan apa? Bermanfaat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ketika ada orang belajar sihir, sesungguhnya dia mempelajari sesuatu yang memberikan mudarat pada dirinya, wa la yanfa'uhum, dan tidak memberikan manfaat sama sekali. Kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu apa? Seolah-olah ketika membeli sihir apa? Dia menukar sihirnya dengan keselamatannya di akhirat. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Ketika seorang itu mempelajari sihir, maka seolah-olah dia telah menukar sihir, mendapatkan ilmu sihir dengan menukar akhiratnya. Karena kenapa? Ketika seorang mempelajari sihir, maka dia menukarkan akidahnya. Karena kenapa? Ketika orang melakukan sihir, maka seolah-olah dia menggantungkan dirinya kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dia minta tolong sama jin. Dia bertawakalnya kepada jin, bukan bertawakal kepada Allah. Seolah-olah dia menukarkan akhiratnya dengan mempelajari sihir. Ya, kita juga sudah bahas kemarin bahwasannya konsekuensi mempelajari sihir yang paling pertama dan yang utama apa? Seseorang itu bisa terjerumus ke dalam kekufuran, bisa keluar dari agama Islam. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kafara Sulaiman, sungguhnya Sulaiman itu tidak kufur, walakinna syayatina kafaru, tapi apa? Yang kufur itu adalah syaitan. Kenapa? Di sini syahidnya, yu'allimuna an-nasa sihr, karena mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Jadi hukum mempelajari sihir, mengajarkan sihir, mempraktekkan sihir, ya, bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika merumuskan
10 pembatal keislaman, dia mengatakan as-sabi', pembatal keislaman yang ketujuh. Apa itu? As-sihru, sihir. Wa minhu as-sarfu wal 'athaf. Ya, di antara macam sihir itu ada yang berbentuk sarfu, ada yang berbentuk 'athaf. Kemudian faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Di sini syahidnya ya Mas sekalian. Barang siapa yang melaksanakan sihir tersebut, mempraktekkan sihir tersebut, au radiya bihi, atau dia ridho dengan praktek sihir, praktek perdukunan, kafar, maka dia telah kufur. Kenapa jamaah sekalian seperti itu? Karena dia seolah-olah ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Dia saling tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Karena kenapa ya? Yang namanya sihir itu tentu saja dosa. Kemudian yang namanya sihir itu akan memunculkan permusuhan. Jadi jemaah sekalian, yang saya mau garis bawahi di sini masalah ridho. Ridho ini jemaah sekalian, misalnya contohnya, contoh simpelnya. Dia itu tinggal di satu rumah, di satu perumahan misalnya. Kemudian tetangganya ada yang melakukan praktek perdukunan, atau mungkin ya kita katakan sebagai dukun, tukang sihir. Kemudian pada saat dia melakukan praktek perdukunan, kita biasa-biasa aja. Tidak ada pengingkaran, tidak pernah kita tegur, biasa-biasa aja. Maka bisa termasuk dalam bentuk ridho. Karena kenapa? Kita diamkan. Atau begini jemaah sekalian. Ada salah seorang di antara keluarga kita misalnya, dia mau mendatangi dukun. Kemudian pada saat dia mau mendatangi dukun, kita biarkan saja. Ya, atau bahkan yang parahnya mungkin kita tunjukkan. Dia bilang, ini ada barangku hilang. Apa yang saya lakukan? Kita mungkin bilang, ya pergi buku di sana, ada orang pintar. Itu ridho jemaah sekalian. Kita seolah-olah membiarkan dia untuk pergi di dukun. Atau mungkin simpelnya lagi yang lain. Misalnya dia mau pergi berobat di dukun, kemudian kita antar. Kita yang antar dia pergi berobat ke dukun. Maka itu termasuk bentuk keridhoan kita dengan praktek sihir. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Tidak mesti kita yang melakukan sihir, tidak mesti kita yang pesan sihirnya, ya. Tapi kalau kita ridho, maka kita bisa terjerumus ke dalam kekufuran. Ya, di sini sampai sini kemarin kan. Bahwasannya penjelasannya begini ya Mas sekalian. Sihir itu ketika seorang melakukan praktek persihiran, ya, praktek perdukunan, kapan dia dikatakan kafir? Kalau sudah ada unsur apa? Unsur meminta kepada jin, kepada syaitan. Ya. Jadi di sini ini intinya. Ya, kalau dia sudah meminta tolong kepada jin, kepada syaitan, maka seseorang itu bisa terjerumus ke dalam kekufuran. Ya, dia bisa keluar dari agama Islam. Karena kenapa jemaah sekalian? Karena ya, dia merusak akidahnya karena dia meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kesembuhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu diketahui jemaah sekalian, yang namanya sihir itu tidak ada yang gratis. Tidak ada sihir yang gratis. Semua sihir itu pasti ada timbal baliknya. Maksudnya apa? Kalau kita minta sihir, maka di saat bersamaan pasti jinnya atau dukunnya atau tukang sihirnya minta imbalan. Ya, entah kita disuruh melakukan amalan-amalan tertentu, atau mungkin kita disuruh baca bacaan tertentu dan lain sebagainya, dan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Contohnya jemaah sekalian, misalnya ada orang dia mau belajar sihir. Hari ini mungkin sihir yang dia pelajari ya sihir cetek, ya mungkin masih bawah. Ketika dia pelajari sihir yang bawah, mungkin tumbalnya itu masih berbentuk ayam misalnya. Kemudian dia mau pertajam ilmu sihirnya, perbagus ilmu sihirnya, maka tumbalnya juga pasti tambah besar. Ya, mungkin hari ini dia minta kambing. Ya, mungkin dia mau tambah lagi ilmunya, besok lusa dimintai apa? Sapi. Besok lusa jemaah sekalian, puncaknya mungkin jinnya atau syaitannya akan minta apa? Akan minta manusia. Makanya jangan heran ketika ada orang yang misalnya dibilang mau mempelajari ilmu tertentu, ilmu hitam ya, biasa orang dibilang ilmu hitam atau ilmu sihir.
dia sampai membunuh orang lain. Ya, dan yang dibunuh kadang ya orang-orang terdekatnya, istrinya, anaknya, orang tuanya. Ya, untuk apa? Meminta tumbal sehingga dia bisa mempelajari sihir tingkat tinggi misalnya. Ya, kemudian jamaah sekalian, ya mungkin ya ini terdengarnya mungkin aneh ya, terdengarnya mungkin aneh. Ada orang mungkin dia minta penglaris, mungkin dia punya dagangan, mau diminta untuk laris dagangannya. Akhirnya dia bilang apa ya, saya tumbalkan istri saya misalnya. Akhirnya mungkin istrinya sakit-sakitan, ya mungkin biasa orang bilang tuyul ya. Sebenarnya dalam sisi Islam itu ada saja jamaah sekalian, tapi penamaan seperti tuyul dan semacamnya itu ya sebenarnya itu penamaan yang bersumber dari manusia. Tapi misalnya begini jamaah sekalian, ada orang dia misalnya minta penglaris, dia pelihara tuyul katanya, ya. Kemudian ya mohon maaf, misalnya tuyulnya minum dari istrinya misalnya. Kan kita sering dengar seperti itu kan. Tuyulnya minum ke istrinya sebagai tumbal. Sebenarnya bukan minum ya jemaah sekalian, tapi secara bahasa syar'inya si jin itu dia minta pengorbanan di orang terdekatnya ya. Mungkin yang diserap itu siapa? Istrinya yang dijadikan tumbal. Awalnya mungkin istrinya sakit-sakitan, lama-lama sakitnya parah sampai istrinya bisa meninggal. Dan ini kejadian dan banyak jemaah sekalian. Banyak. Kemudian sihir itu tidak mengeluarkan seseorang. Yang kedua ya, yang pertama tadi sihir bisa mengeluarkan seorang dari ya, agama Islam atau kufur. Kemudian yang kedua, sihir itu tidak mengeluarkan dari agama Islam, tapi itu termasuk dosa yang besar kapan? Kalau tidak ada unsur meminta tolong di dalamnya, tidak ada minta tolong kepada jin. Misalnya apa? Dia bikin ramuan-ramuan tertentu atau minta bikin obat-obatan tertentu yang tidak ada unsur meminta bantuannya kepada jin, maka dihukumi sebagai dosa besar. Karena kadang jemaah sekalian ya, sihir itu bisa berbentuk ramuan. Ya, saya sudah cerita di pertemuan pekan lalu bahwasannya kadang si siapa namanya tukang sihir itu santet lewat makanan. Ya, lewat makanan. Saya juga sudah cerita bahwasannya ya yang kami alami sendiri, bahwasannya disantetnya lewat apa? Lewat pisang sama kacang. Kemudian pada saat sudah diruqyah berbulan-bulan kemudian dimuntahkan pisang sama kacangnya, ya masih utuh, seolah-olah baru dimakan hari ini. Dan itu nyata jemaah sekalian, itu nyata. Ya, jadi jangan heran kalau misalnya kita dapati orang kena sihir kemudian tiba-tiba apa? Keluar muntah silet, keluar paku dari perutnya, keluar kawat dari perutnya. Jangan heran jemaah sekalian, karena ya ini sesuatu yang berhubungan dengan yang goib. Jadi bisa saja terjadi muntah darah, muntah silet, kemudian keluar paku dari perutnya, keluar kawat dari perutnya. Jadi bisa saja jemaah sekalian. Karena yang namanya sihir itu sesuatu yang goib, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa lihat. Kemudian konsekuensi yang kedua jemaah sekalian, ketika seorang mempelajari sihir itu, maka sihir tersebut akan merusak agamanya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 perkara yang merusak agama. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma hunna?" Kemudian, wahai Rasulullah, apa yang 7 tersebut? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah. Yang pertama apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ibadah. Ya, dalam urusan rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifatnya Allah, dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa yang disebutkan yang kedua jemaah sekalian? As-sihru. Yang kedua adalah sihir. Kemudian kan kita sudah bahas kemarin bahwasannya kadang Nabi SAW menyebutkan sesuatu secara berurutan untuk menyebutkan urgensinya. Sebagaimana ketika Nabi menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin, bahwasannya agama Islam itu bangun di atas 5 perkara. Yang pertama apa? Syahadat, 2 kalimat syahadat. Yang kedua apa? Salat. Kemudian yang ketiga apa? Puasa. Ya, walaupun ada khilaf antara puasa dan zakat. Ketika Nabi menyebutkan hal tersebut jemaah sekalian, seolah-olah Nabi mau menyebutkan urgensinya, bahwasannya yang nomor 1 itu lebih utama daripada yang nomor 2, dan begitu seterusnya. Sama halnya di sini jemaah sekalian.
ketika Nabi menyebutkan bahwasanya dosa yang pertama yang bisa merusak agama apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sihir. Seolah-olah Nabi mau menunjukkan bahwasanya salah satu dosa yang besar sekali setelah syirik ialah apa? Melakukan praktek sihir. Ya. Jadi bisa merusak agama seorang hamba. Kemudian ya, konsekuensi yang ketiga jemaah sekalian. Konsekuensi ketika seorang itu mendatangi dukun. Ini penting. Konsekuensi ketika seorang itu mendatangi dukun, jemaah sekalian, perlu diketahui bahwasannya ketika seorang mendatangi dukun itu, maka ada beberapa hal yang dia akan dapatkan. Yang pertama, jemaah sekalian, bisa ibadahnya tidak diterima selama 40 hari. Kata Nabi apa? Man ata arrafan, barang siapa yang dia mendatangi tukang ramal. Ya, tukang ramal ya. Ya, termasuk peramal bola mungkin ya. Sekarang kan musim Piala Dunia ya. Diminta di siapa kira-kira ini naik ini antara kemarin paling terakhir siapa kemarin ya, misalnya dia bilang A atau B, yang mana kira-kira naik, hati-hati jawab sekalian. Apa kata Nabi? Fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya kepada peramal tersebut, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima salatnya selama 40 hari. Walaupun itu tukang ramalnya bukan manusia. Karena saya pernah lihat videonya, tukang ramalnya itu berbentuk gurita ya. Ada gurita, disediakan dua bendera, ya. Kemudian nanti guritanya masuk di salah satu. Kemudian dia menontonnya, dia percaya, hati-hati jamaah sekalian. Dia mungkin bisa terjerumus ke dalam hadis ini, atau mungkin ya, ada pernah juga saya lihat itu gajah ya. Jadi ada gajah, kemudian ada dua semangkanya, satu semangkanya di bendera yang A, kemudian satu di bendera B. Kemudian dia nonton sampai selesai, kemudian wah, ternyata Argentina tuh nanti naik. Hati-hati jamaah sekalian. Karena kenapa? Bisa jadi terjerumus ke dalam dosa ini. Bisa jadi tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Dan ini juga berlaku jamaah sekalian bagi orang yang siapa? Hati-hati, orang yang antar orang ke tukang ramal. Ya. Jadi jangan dikira bahwasanya yang diramal saja yang dapat ini. Orang yang antar, misalnya yang bonceng dia ke tukang ramal, bisa jadi terjerumus ke dalam dosa ini jemaah sekalian. Karena kenapa? Dia ada ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, saling tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Jadi hati-hati. Kemudian ancaman yang lain, ketika seorang datang ke dukun, ya, apa kata Nabi SAW? Maka dia telah kufur. Kata Nabi SAW, man ata kahinan, barang siapa yang dia mendatangi dukun, ya, au arrafan, atau tukang ramal, ya, kata Nabi, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan tukang ramal tersebut, atau dia membenarkan apa yang dikatakan dukun tersebut, ya, fasaddaqahu bima yaqul, dia membenarkan apa yang dikatakan dukunnya. Apa kata Nabi? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Maksudnya apa? Dia telah kufur dengan agama yang diturunkan oleh Nabi SAW. Yang saya mau garis bawahi jemaah sekalian, yang hadis yang pertama di sini, yang masalah 40 hari tidak diterima sholatnya. Ada orang, mungkin dia akan salah kaprah di hadis ini. Dia mengatakan, kan saya sudah datangi dukun, saya sudah datangi tukang ramal, berarti sholat saya selama 40 malam itu tidak diterima. Ya sudah, tidak usah sholat paling 40 hari, libur dulu sholat selama 40 hari. Tidak begitu jemaah sekalian. Tidak begitu ya. Itu cara berpikir yang salah. Karena kenapa dibilang, kan ini saya sudah, tidak apa juga gunanya saya sholat. Apa gunanya saya sholat kalau sholat saya tidak diterima 40 hari? Ya sudah, saya libur 40 hari. Jawabannya jemaah sekalian, kalau dia tidak sholat, maka pahalanya dosanya 2 kali lipat. Karena kenapa? Yang pertama, sudah dapat dosa karena datang ke dukun, datang ke tukang ramal. Kemudian yang kedua, dosa karena tidak sholat. Walaupun misalnya jemaah sekalian, ada hadisnya Nabi SAW berbunyi seperti ini, tapi tetap sholat. Setelah dia sholat, dia apa? Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada hadis yang berbunyi seperti ini, maka dia tetap sholat. Karena kita tidak tahu jemaah sekalian, bisa jadi
dengan pertobatan yang kita lakukan betul-betul tulus karena Allah Subhanahu wa taala, betul-betul tulus karena kita telah melakukan kezaliman, telah melakukan dosa, bisa jadi walaupun mungkin jemaah sekalian belum 40 hari Allah sudah terima sholatnya, pahala sholatnya. Jadi hati-hati ya, tetap sholat. Dan yang paling utama yang dia lakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ada orang yang dia melakukan dosa itu karena tidak tahu. Dia mungkin melakukan dosa itu karena jahil. Makanya belajar jemaah sekalian. Mungkin diantara kita dulu pernah ada yang terjerumus dalam dosa tersebut. Sekarang kita sudah tahu bahwasanya tidak boleh. Bahwasanya itu termasuk dosa besar. Bahkan seorang itu bisa keluar dari agama Islam, bisa kufur. Makanya kalau bisa dihindari. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, saya selalu tekankan bahwasannya kalau orang belajar itu jangan terputus ilmunya sama diri kita sendiri. Sampaikan kepada keluarga kita bahwasannya ada tadi saya pelajari seperti ini. Karena ketika seorang itu belajar untuk dirinya sendiri, kemudian dia tidak dakwakan, tidak kasih sambung ke orang, itu seolah-olah dia egois namanya. Egois karena seolah-olah dia mau masuk surga sendiri. Jangan sekalian. Dan itu pentingnya belajar. Kita sudah belajar bahwasannya tidak boleh datang ke dukun, ya sudah kita sampaikan kepada keluarga. Pun misalnya ada keluarga yang ngotot dia mau datang ke dukun, maka kan tugas kita cuma menyampaikan. Kita sudah sampaikan bahwasanya tidak boleh, dilarang sama Nabi, Allah marah. Sudah, kalau misalnya ikut itu terserah aja sekalian. Kita sudah sampaikan, ya sampaikan. Kata Nabi SAW, sampaikanlah kejujuran tersebut, katakanlah kejujuran, sampaikan yang hak walau kana murran. Walaupun kejujuran, walaupun kebenaran yang kita sampaikan itu murran, pahit, ya sampaikan ya mas kalian. Mungkin kita merasa dah enak orang tua, nanti kalau ditanya tersinggung, dah enak nanti kalau misalnya saya tanya keluarga musuhi saja. Tidak ya mas kalian, kita sampaikan dengan bahasa selembut mungkin, dengan cara yang paling bagus, yang mungkin tidak rame, yang mungkin kalau kita sampaikan dia tidak malu, dia tidak merasa direndahkan. Kita sampaikan walaupun kita tahu bahwasanya kenyataannya itu pahit. Kita sampaikan bahwasanya datang ke dukun itu tidak boleh, punya jimat-jimat itu tidak boleh, punya keris-keris itu yang ada isinya tidak boleh. Kalau keris biasa tidak ada masalah, parang biasa tidak ada masalah. Tapi kalau dibilang parangnya itu sudah bisa jalan sendiri, kerisnya sudah bisa terbang sendiri, sampaikan jemaah sekalian bahwasanya itu tidak boleh. Kemudian yang keempat, konsekuensi keempat jemaah sekalian, ketika seorang itu berurusan dengan sihir, ya kata Nabi SAW, bahwasannya hukuman bagi tukang sihir itu dipenggal. Kata Nabi apa? Haddus sahir darbatun bis-sayf. Jadi kata Nabi SAW apa? Balasan atau hukuman bagi tukang sihir, ya, bagi dukun itu apa? Darbatun bis-sayf. Darba itu artinya dipukul, ya. Dipukul dengan sayf, dengan pedang. Apa maksudnya dipukul dengan pedang? Ya, dipenggal, ya, di riwayat Tirmidzi. Walaupun ada yang mengatakan ini hasan, ya ini masih bisa diambil. Kemudian pernah juga jemaah sekalian, Umar radhiyallahu taala anhu itu pernah mengirim surat, ya, kepada pemimpin-pemimpin wilayah. Karena ketika Umar menjadi khalifah, Islam itu sudah tersebar. Ketika Islam itu sudah tersebar, Umar itu menunjuk sahabat-sahabat untuk menjadi pemimpin di setiap wilayah. Bahwasanya ini yang memimpin di Hijaz, ini yang memimpin di Yaman, ini yang memimpin, dan selebihnya jemaah sekalian. Kemudian Umar itu pernah menulis satu surat, ya. Jadi kata Umar bin Khattab, Umar pernah menulis satu surat, ya, aniqtulu kulla sahirin wa sahirah. Pernah menulis surat kepada pemimpin-pemimpin tiap wilayah, apa? Aniqtulu kulla sahirin wa sahirah, untuk membunuh siapa? Penyihir laki-laki dan penyihir perempuan. Kemudian kata sahabat tersebut, faqatalna thalatha sawahir. Setelah kami dapat perintah tersebut dari Umar, maka kami membunuh tiga penyihir. Jadi perintah untuk membunuh penyihir jemaah sekalian itu sebagaimana kita lihat bahwasannya itu bersumber dari pemerintah. Ya, kalau pemerintah sudah bilang basmi itu penyihir,
tukang sihir, dukun, maka dibasmi. Kalau misalnya kita disuruh, dibasmi. Tapi kalau tidak ada instruksi, ya, jangan asal-asalan membunuh ya. Jadi jangan, wah ini dukun di tetangga ini, tiba-tiba kita datang di rumahnya dipenggal. Ini perintah dari Nabi ini perintah dari Umar. Tidak boleh. Ya, karena Umar itu nanti keluarkan instruksi sebagai khalifah, dia keluarkan instruksi, kemudian pemimpin tiap wilayah baru bereksekusi. Tapi kalau belum ada perintah dari pemimpin, maka diamkan. Kita mengingkari dengan hal lain. Kita mungkin cegah orang, kemudian mungkin kita nasihati tukang sihirnya, dukunnya, ya. Kemudian kita cegah keluarga kita pergi melakukan praktek perdukunan dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita lakukan jamaah sekalian. Adapun memenggal tukang sihir, nah ini berkaitan dengan urusan pemerintah. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian. Nah, sebelum kita lanjut, ya. Jadi kaidah berobat itu ada dua sebenarnya. Jadi jangan serta-merta kita berobat dengan segala jenis cara. Tidak boleh seorang itu serta-merta berobat dengan segala cara. Kalau misalnya dia dengar, oh di sana ada pengobat-obat, kemudian dia pergi ke sana. Tidak. Ada kaidahnya jemaah sekalian, dan ini kaidah sangat-sangat penting sekali. Bahwasannya kaidah berobat itu cuma dua. Orang berobat yang pertama itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi kalau misalnya Nabi bilang silahkan berobat dengan ini, silahkan berobat dengan itu, maka silahkan dipraktekkan. Nabi bilang apa? Ya Allah mengatakan apa? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala tentang madu apa? Keluar dari perut lebah itu apa? Minuman yang bermacam-macam warnanya. Ada obat di dalamnya, kata Allah. Yang ada obat di dalamnya. Itu boleh berobat dengan madu. Kemudian berobat dengan ruqyah, ya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi ketika orang sakit, ya dibacakan Al-Fatihah, dibacakan doa-doa tertentu, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Kemudian mungkin dia baca as'allahul azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak, atau mungkin dia baca apa? Bismillah, 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 a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan selebihnya. Dia berobat dengan doa-doa. Kemudian dia berobat dengan apa lagi? Dengan bekam, dengan hijamah, ya, dan lain sebagainya. Kalau Nabi sebut, boleh, silahkan. Itu kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, jamaah sekalian, ketika seorang berobat adalah seorang itu berobat dengan sesuatu yang telah teruji klinis. Maksudnya apa? Telah teruji klinis bahwasannya itu dapat menyembuhkan. Misalnya apa? Ya, mungkin ada orang kena demam, ya mungkin dia minum paracetamol. Atau mungkin misalnya dia apa? Dia apa ya biasa yang orang ambil obat? Misalnya daun-daun apa? Misalnya ada orang dibilang sakit perut, mencret-mencret, kemudian dia rebus apa? Daun jambu batu. Kan itu sudah teruji klinis. Boleh, silahkan jemaah sekalian. Jadi dua kaidahnya ini. Di luar dua kaidah ini, hati-hati. Hati-hati, jangan berobat di luar dua kaidah tersebut. Kalau misalnya ada orang nasanga dirinya pengobat-obat, dia bilang, dia itu di sana bisa mengobat-obat, tidak teruji klinis, kemudian dia juga mengobatinya di luar sunnah Nabi SAW, maka hati-hati. Karena ulama sudah menetapkan orang berobat itu cuma dua. Kalau misalnya dia tidak berobat sesuai dengan ajaran Nabi, dengan sunnah Nabi, atau dengan apa yang Nabi lakukan, contohkan, dia berobat dengan sesuatu yang memang sudah terbukti secara klinis. Ya, sudah terbukti bahwasannya, oh memang makanan ini atau minuman ini mempunyai khasiat. Di luar itu, jangan jamaah sekalian. Hindari. Karena kenapa? Ya, saya pernah dapati jamaah sekalian di satu tempat ya. Ya, di satu tempat itu katanya bisa obati amandel. Bayangkan jemaah sekalian, bayangkan. Dia itu cuma apa? Dia cuma katanya bawa air, kita bawa air, kemudian dia tiup-tiup. Kemudian dia tiup-tiupnya juga tidak tahu apa yang dia tiupkan. Apakah bacaan tertentu, apakah ayat, kita tidak tahu. Dia cuma tiup-tiup, kemudian dia kasih ke pasiennya, kemudian setelah itu dia suruh minum. Betul memang sembuhannya, amandelnya. Padahal apa? Dokter sudah bilang apa? Mau dioperasi amandelnya, tapi sembuh. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Pengobatan tersebut misalnya yang tidak ada dalilnya atau tidak terbukti secara klinis,
Padahal cuma air biasa. Cuma air biasa. Tapi ditiup-tiup, wallahu ta'ala alam apa yang dia tiupkan, kemudian dikasih kepada pasien, disuruh minum. Hati-hati. Kata Nabi SAW apa? Innallaha anzala da'a wad dawa. Allah itu menurunkan apa? Penyakit wad dawa, dan juga apa? Obatnya bersamaan, ya. Wa ja'ala likulli da'in dawa, dan Allah telah menjadikan untuk setiap penyakit itu apa? Dawa, obat. Entah penyakit fisik dan non fisik, entah penyakit yang ada di tubuhnya manusia atau yang berada di hatinya misalnya, atau mungkin yang non fisik yang tidak kelihatan. Misalnya apa? Kena sihir. Allah sudah ajarkan, Nabi juga sudah ajarkan apa? Dengan diruqyah misalnya. Kemudian Allah turunkan penyakit dalam bentuk penyakit hati misalnya, hasad, atau misalnya iri. Ya, maka Allah sudah turunkan obatnya dengan cara apa? Rajin sedekah, dengan memperbanyak istighfar dan lain sebagainya. Kemudian apa? Di akhirnya kata Nabi apa? Fatadawau, berobatlah, silakan berobat. Maka dianjurkan berobat. Jangan kalau ada orang sakit dibiarkan saja ya sekalian. Ada orang merasa sakit kemudian dia biarkan penyakitnya tambah parah, tidak jemaah sekalian. Apalagi kalau misalnya sakitnya itu sudah menghalangi dia dari ibadah. Silakan berobat karena kata Nabi fatadawau, silakan berobat. Ya, silakan berobat. Karena kenapa? Allah sudah turunkan penyakit dan juga obatnya. Dan Allah juga sudah buat setiap penyakit itu ada obatnya. Kemudian syahidnya apa kata Nabi? Wala tadawau bil haram, atau wala tadawau bi haram. Jangan kalian apa? Berobat dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah larang. Dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan. Ya, jadi kalau misalnya berobat dengan, ya saya pernah dengar ya, berobat dengan paru-paru kelawar atau apa ya, apanya kelawar, ya hukum kelawar halal atau haram? Haram, jelas. Kemudian dia ambil bagian tertentunya kemudian dijadikan obat. Kemudian di beberapa tempat di Jawa, saya pernah cerita sama teman, katanya di beberapa tempat darah ular itu dijadikan sebagai obat. Katanya obat apa? Obat vitalitas dan semacamnya. Saya katakan, itu dosanya 2 kali lipat. Kenapa dosanya 2 kali lipat? Pertama, dia makan sesuatu yang bersumber dari yang haram. Apa itu? Ular, haram. Kemudian yang kedua, dia makan yang secara zatnya memang sudah haram. Apa itu? Darah. Jadi bisa jadi pahalanya 2 kali lipat. Monyet halal atau haram? Halal atau haram ya mas? Karena beberapa orang itu berobat dengan darah monyet. Halal atau haram monyet ya mas? Halal atau haram? Haram ya. Karena apa? Bertaring dan berkuku tajam. Ya. Ada yang pernah lihat monyet? Ada taringnya kan? Ada kukunya kan? Kemudian ya, yang lain lagi ya sekalian. Mungkin ya sebagaimana kata Nabi SAW ya. Aisyah itu pernah mengatakan, dia pernah mendengarkan Nabi SAW itu mengatakan apa? Inna hadhil habba. Ini Nabi berbicara tentang habbatus sauda ya. Kata Nabi apa? Inna hadhil habba. Sesungguhnya biji ini, as-sauda, yang hitam ini, jadi biji yang hitam ini ya, syifa'un min kulli da'. Ini obat untuk setiap penyakit. Kecuali apa? Illa minas sahib, kecuali dari penyakit asam ya. Illa minas sam, kecuali dari penyakit sam. Apa itu penyakit sam? Ya. Fakultu wa masam. Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, apa itu sam? Apa itu penyakit sam? Kata Nabi, al-maut, kecuali kematian. Jadi kalau ada orang sakit, ya salah satu mungkin metode yang dia bisa gunakan untuk berobat dengan habbatus sauda. Ya, salah satu metode yang bisa dia gunakan dengan habbatus sauda, karena habbatus sauda itu obat segala penyakit, kecuali apa? Kecuali asam, kecuali kematian. Saya teringat jemaah sekalian. Dan di sini pentingnya belajar bahasa Arab ya. Hadisnya Nabi SAW mengatakan apa? Inna hadhil habbatus sauda. Sesungguhnya, ya ini yang saya mau, ini cerita lucu ya. Ini kata Nabi apa? Di sini, inna hadhil habbatus sauda syifa'un min kulli da' illa minas sam. Kata Nabi apa? Sesungguhnya biji hitam ini adalah obat untuk setiap penyakit kecuali kematian. Zaman dahulu jemaah sekalian, yang namanya penulisan kitab, penulisan hadis itu masih berbentuk, ya masih ditulis pakai tangan, belum diketik seperti sekarang. Sehingga
Ya, saya pernah mendengar kisah bahwasannya ada satu orang yang dia salah tulis. Dia mengatakan apa? Inna hadhihi al-hayya. Jadi ada titik tambahan. Inna hadhil hayyatus sauda, sesungguhnya apa? Hayya, apa itu hayya? Tahu hayya jemaah sekalian? Apa itu hayya? Ular. Jadi dia katakan, sesungguhnya karena dia salah titik ya. Dia salah baca karena salah titik. Sesungguhnya ya, jadi yang tulisannya habbah berubah jadi hayya. Sesungguhnya ular hitam ini adalah obat untuk segala penyakit kecuali kematian. Karena dia sakit jemaah sekalian. Akhirnya dia apa? Dia dapat di hadis ini. Ya, dia salah baca, dia dapat ya di sini. Akhirnya dia apa? Dia tangkap ular hitam, kemudian dia bakar, kemudian dia makan. Begitu terus. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Betul meninggal. Karena apa? Gara-gara perkara titik. Jadi hati-hati. Perkara titik jemaah sekalian. Ya, gara-gara hadisnya mengatakan inna hadhil habbatus sauda. Ini semuanya biji hitam. Kemudian gara-gara ada titik tambahan inna hadhil hayyatus sauda. Sesungguhnya ular hitam ini. Jadi hati-hati. Gara-gara dia salah titik, dia amalkan hadisnya, dia makan ular hitam, akhirnya meninggal. Yang awalnya mungkin dia berusaha menghindari kematian, karena mau berobat malah terjerumus ke dalam kematian. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, yang bisa digunakan untuk berobat, apalagi ya kata Allah Subhanahu wa taala, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa'un linnas, kata Nabi. Kata Allah. Kita sudah bahas tadi bahwasannya apa? Keluar dari perut lebah itu apa? Syarabun mukhtalif, minuman yang bermacam-macam, alwan, macam-macam warnanya. Dan memang madu macam-macam warnanya. Ya, ada yang mungkin agak cerah sedikit, kekuningan, ada yang mungkin agak-agak hitam, ya. Dan ya mungkin tergantung dari apa yang dimakan dari lebahnya. Fihi syifaa'un linnas, ada obat untuk manusia. Jadi silahkan berobat pakai madu. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, ya kata Nabi apa? Inna afdala ma tadawaitum bihil al-hijamah. Sungguhnya sebaik-baik obat yang kamu bisa gunakan untuk berobat itu apa? Al-hijamah. Apa itu hijamah? Berbekam. Au huwa min amthali dawaikum, atau itu adalah obat yang paling manjur bagimu. Jadi bisa diamalkan jemaah sekalian. Mungkin ada orang yang dia tidak terbiasa makan obat-obat generik, maka ya tidak apa-apa dia minum obat sauda, dia minum madu, kemudian dia berbekam. Kalau misalnya ternyata sudah dicoba semua, ya silahkan pakai obat biasa, tidak ada masalah. Jadi hukum asalnya berobat itu mubah. Bahkan di sebagian madhab, termasuk madhab Syafi'i, itu sangat ditekankan seorang itu berobat. Karena kenapa? Kalau orang sakit, tentu saja ibadahnya ketika dia sehat dan sakit itu beda. Kalau ibadahnya ketika sakit itu pasti kurang. Ya, sebagaimana orang yang mungkin dia sering bangun malam tapi karena sakit tidak bisa bangun malam. Yang mungkin dia sering ke masjid akhirnya tidak ke masjid. Dia terhalangi dari ibadah. Maka di madhab Syafi'i itu sangat ditekankan untuk beribadah. Karena kata Nabi tadawaw, silakan berobat, fatadawaw, silakan berobat. Ya, kita cerita ya, ini lagi. Jadi jamaah sekalian, ada hadis anna nasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu fi safarin. Jadi ada, ini kisah ya. Ada sekelompok orang dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kanu fi safar. Mereka itu sementara bersafar, ya. Famarru bihayyin aw ahya'il Arab. Kemudian sementara mereka bersabar, para sahabat ini ketika bersafar, dia itu melintasi satu kampung, ya, satu kampung perkumpulan orang Arab, ya. Kemudian apa? Fastadafuhum falam yudhifuhum. Kemudian para sahabat ini minta untuk dijamu, ya, namanya bersafar ya. Kemudian lihat ada kampung ya, minta tolong ya, bisa kayak kami dijamu dulu ya, bisa kami singgah dulu. Kemudian apa? Falam yudhifuhum. Tapi ternyata orang-orang ini tidak terima mereka ya. Ini agak panjang di sini. Ya, ternyata tidak terima mereka. Faqalu lahum. Kemudian bayangkan jemaah sekalian, sahabat ini tidak diterima untuk bertamu. Tapi tiba-tiba ada salah seorang di antara mereka mengatakan apa? Faqalu lahum, hal fikum raqin? Ya, apakah ada di antara kalian itu peruqyah yang bisa meruqyah?
fa inna sayyidal hayyi ladighun aw musab. Sesungguhnya pemimpin desa kami itu apa? Terpatuk ular. Ya, terpatuk ular. Faqala rajul minhum. Kemudian di antara para sahabat ada yang mengatakan, "Na'am." Ada yang bisa, saya bisa ya. Fa'atahu faraqahu bi Fatihatil Kitab. Ya, silakan azan. Kemudian salah seorang dari sahabat mengatakan, "Na'am, saya bisa." Ya, saya bisa. Fa'atahu faraqahu bi Fatihatil Kitab. Kemudian sahabat tersebut mendatangi pemimpin desa tersebut, kemudian apa? Meruqyahnya dengan bi Fatihatil Kitab, dengan surat Al-Fatihah. Ya. Fabaru ar-rajul. Kemudian orang yang diruqyah tadi itu ya menjadi sembuh, jadi baikan, ya. Fa'utiya qati'an min ghanam. Kemudian sebagai balasan diberikan satu kambing karena ya sudah meruqyah pemimpin kampung. Fa'aba an yaqbalaha. Tapi orang tersebut tidak mau terima hadiah kambing tersebut. Jadi pas dikasih kambing karena sudah meruqyah dia tolak, tidak mau ya. Faqala ya Rasulullah. Kemudian orang tersebut itu mendatangi Rasulullah. Pas sudah sampai dia mendatangi Rasulullah. Wallahi ma raqaitu illa bi Fatihatil Kitab. Wahai Rasulullah, sebenarnya saya tidak jago meruqyah, tapi saya cuma meruqyah dengan apa? Dengan surah Al-Fatihah. Saya cuma bisa meruqyah dengan surah Al-Fatihah. Kemudian fatabassam. Kemudian pada saat mendengar itu, Nabi itu tersenyum. Ya, Nabi tersenyum. Kenapa tersenyum? Faqala, Nabi mengatakan, "Wa ma adraka annaha ruqyah." Dari mana kamu tahu bahwasannya ketika seseorang itu terkena patukan ular, atau mungkin bagaimana kamu mengetahui bahwasannya dengan membaca Al-Fatihah itu termasuk ruqyah, ya. Tsumma qala khudhu minhum wadribu li bisahmin ma'akum. Kemudian apa? Silahkan ambil tadi itu kambing, ambil kembali itu kambing, kemudian sembelih, kemudian kasih saya juga. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika misalnya meruqyah seorang, kemudian kita dikasih hadiah aja mas sekalian. Ya, maka boleh-boleh saja diambil, tidak ada masalah. Karena kenapa? Ya, namanya hadiah ya, ucapan terima kasih, tidak ada masalah. Tidak ada masalah diambil. Yang jadi permasalahan kalau misalnya dia mau meruqyah kemudian dia patok harganya, dibilang satu kali meruqyah 300.000, itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya dia pergi meruqyah kemudian dia dikasih seikhlasnya, atau mungkin tidak dikasih apa-apa, maka itu tidak ada masalah. Atau mungkin dikasih dengan ya seikhlasnya saja, tidak banyak, tetap diambil jemaah sekalian. Karena dalilnya Nabi ketika mendengar hal tersebut, Nabi bilang apa? Ya, ambil kambingnya, silakan ambil kambing tadi, kemudian sembelih, kemudian kasih saya juga. Jadi syahidnya jemaah sekalian, syahid dari kisah tersebut adalah apa? Bahwasannya surat Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk berobat, untuk apa? Untuk meruqyah. Kemudian ya kita masuk yang bahasan berikutnya jemaah sekalian. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, bahwasannya ada ciri-ciri umum orang itu gampang terkena ruqyah. Jadi beberapa kriteria orang di bawah ini tuh ada beberapa ciri-ciri, ya kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, ada beberapa ciri-ciri yang sangat nampak, yang umum orang itu bisa terkena sihir. Jadi kalau ada beberapa ciri-ciri, ada satu ciri-ciri atau bahkan dua atau bahkan lebih ya pada diri kita atau pada keluarga kita, maka ketahuilah jemaah sekalian bahwasannya orang tersebut rawan terkena sihir. Yang pertama jemaah sekalian, ya kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, adalah orang yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini banyak jemaah sekalian. Zikir ini umum. Maksudnya umum, zikir sebelum tidur. Maksudnya dia baca doa sebelum tidur, zikir ketika bangun tidur, zikir masuk WC, zikir keluar WC, kemudian zikir setelah sholat, zikir pagi petang,
Kalau orang jarang berzikir, jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi besar kemungkinannya dia itu gampang terkena sihir. Karena kenapa? Ya, misalnya jemaah sekalian, sihir itu dikirim misalnya malam. Kemudian sebelum dia tidur, dia tidak baca doa, tidak baca Bismillahirrahmanirrahim mutu ahya, kemudian tidak membaca ayat kursi, tidak membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, kemudian tidak membaca zikir-zikir tertentu, kemudian dia tidur dalam keadaan tersebut, maka gampang terkena sihir karena tidak ada bentengnya. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasannya yang namanya zikir pagi petang itu berfungsi sebagai tameng terhadap apa? Terhadap sihir. Yang namanya tameng jamaah sekalian, kalau misalnya kita kena sesuatu, kemudian kita pakai tameng atau kita pakai baju besi, pasti itu akan tidak kena sama kita, tidak tembus ke badan kita. Bahkan kata Ibnu Qayyim, kalau misalnya kita rajin zikir pagi petang, kemudian kita dikirimi sihir, bahkan yang namanya tameng itu bisa memantulkan. Maksudnya apa? Memantulkan sihir. Jadi pas kita dikirimi, terpantul kembali kepada siapa? Pada tukang sihirnya. Makanya tukang sihir itu jemaah sekalian, dia itu 50-50 juga sebenarnya ketika menyihir seseorang. Kalau dia mungkin lihat akhlaknya orang bagus, rajin ibadah, maka mungkin dia pikir-pikir juga untuk sihir. Karena bisa jadi ketika dia lemparkan sihirnya, ternyata sihirnya kembali kepada dirinya. Jadi hati-hati. Banyak mengingat Allah, banyak berzikir, banyak berdoa, membekali diri, zikir pagi petang, zikir habis sholat, zikir masuk keluar WC, zikir sebelum tidur. Ya, kemudian yang kedua adalah orang yang tidak perhatian kepada ketaatan kepada Allah, tidak perhatian dengan ibadahnya. Jadi kalau orang tidak sholat, ya dia jarang sholat jemaah sekalian, jarang berzikir, jarang baca Al-Quran, maka orang itu gampang terkena sihir. Karena kenapa? Tidak ada tamengnya, tidak ada yang menghalanginya dari sihir tersebut. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian sebelum kita tutup adalah orang yang tidak memperhatikan dengan zikir-zikir syar'inya. Jadi ya hati-hati jemaah sekalian. Jadi, kalau kita jarang berzikir, jadi gampang sekali terkena sihir. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.